Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para puan pembelajar. Salam literasi untuk ibu dan anak-anak semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Fitriana, founder gerakan Sharing Buku Project yang bertugas menjadi host pada pagi hari ini. Hari ini, Sabtu 3 Agustus 2024, dalam ruang Zoom Festival Literasi Ibu dan Anak, persembahan tim Puan Pendidikan dalam durasi kurang lebih 60 menit ke depan. Festival ini merupakan karya nyata, 8 gerakan yang tergabung dalam Riung SDGs Pendidikan Bermutu di ekosistem Ibu Pembaharu. 8 gerakan tersebut antara lain adalah Peduli Speech Delay, Galeri Ibu, Ibu Rumah Anak, Gria Piwulang HD, ASD Talent Fighter, Sharing Buku Project, Ibu Peri, dan Dekap. Hari ini, Festival Literasi Ibu dan Anak akan menghadirkan salah satu rangkaian webinar yang seru banget nih, dengan tema Masuk ke Dunia Anak Melalui Membaca Nyaring. Tentunya bersama dua narasumber hebat kita, Mbak Ahsani Takwim dan sang buah hati, Teteh Nayira Kotrun Nadahulwa. Baik, sekarang saya mau sapa-sapa dulu nih. Siapa aja sih puan pembelajar yang sudah hadir bersama kita? Wah, kita lihat nih. Sudah ada Mbak Fitri, Mbak Asia, Umu Sofia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tepat waktu pagi hari ini ya. Baiklah, sebelum kita sapa dua narasumber hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita, aku mau minta teman-teman untuk nyalain kamera dan mic dulu nih. Yuk, kita ice breaking dulu yuk. Boleh dinyalakan kamera dan mic-nya teman-teman. Kita pemanasan dulu nih. Nah, di webinar kemarin kan Mbak Hastia sudah ngingetin kita nih untuk main bareng anak. Tujuannya untuk menstimulasi kemampuan literasinya. Nah, pagi ini aku punya sedikit permainan juga nih buat kita. Namanya tepuk fokus. Yuk, teman-teman, silakan dinyalain mic dan kameranya. Caranya gampang banget nih, anak-anak soleh-solehah. Boleh ikutan juga ya. Oke, ikutin aku ya. Gini, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, ini dihafalin ya teman-teman. Kata kuncinya itu melihat, mendengar, mengingat, dan fokus. Yuk, kita coba ya teman-teman yang lebih seru nih. Wah, Teteh Naira sudah hadir ya Teteh. Kita sama-sama tepuk fokus yuk Teh. Boleh dinyalain mic-nya nih biar kedengeran suaranya. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih nih untuk teman-teman waktu mainnya barusan. Sekarang kita bersiap ya untuk masuk ke sesi berikutnya. Oh iya, sebelumnya apakah ada teman-teman yang join festival kita dari webinar yang pertama? Adakah? Wah, ini siapa nih yang ikutan join sesinya Mbak Afriza atau Mbak Nikmah dan yang kemarin ada Mbak Hastia juga. Nah, pekan lalu kita sudah dapat penguatan nih dari narasumber kita Mbak Afriza tentang bagaimana sih powerfulnya peran seorang ibu dalam mengajarkan huruf-huruf pertama di masa tumbuh kembang Ananda. Nah, 2 hari kemarin kita juga sudah dapat amunisi tambahan nih dari Mbak Nikma tentang bagaimana pentingnya memenuhi kebutuhan diri. Mulai dari kebutuhan nutrisi, dukungan moral, sampai kebutuhan fisik dan spiritual.
Nah, kemarin bahasnya juga ngingetin kita ya tentang pentingnya bermain untuk meningkatkan hormon kebahagiaan ibu. Sehingga ibu-ibu siap nih dalam mengawal tumbuh kembang fitrah belajar dan bermain anak. Sekarang kita kenalan ya dengan dua narasumber hebat yang sudah berkumpul di tengah kita nih. Halo Mbak Sani, Teteh Naira, gimana semangatnya pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya hari ini ya. Yeay, sangat ya Teteh. Salam literasi Teteh. Ya, gitu. Gimana? Nah, sudah apa nih sudah ada beberapa teman peserta yang bergabung nih bersama kita pagi hari ini dan siap insya Allah untuk menimba ilmu dari pengalamannya Mbak Sani dalam membersamai Ananda. Kita kenalan lebih lanjut ya lewat CV-nya teman-teman. Aku mau kenalin dulu nih CV dari Mbak Ahsani Takwim. Nah, nama lengkapnya Ahsani Takwim, parenting entusias yang juga menjadi founder Galeri Ibu. Beliau adalah penulis dari dua buku antologi berjudul Lentera Cahaya dan Untayan Rasa Menjadi Ibu. Tinggal di Kabupaten Sukabumi dan saat ini menjadi member ekosistem ibu pembaharu dan sahabat ibu pengusaha di komunitas ibu profesional. Mbak Ahsani juga member Himpunan Mahasiswa Ibu Profesional yang sudah lulus jenjang akhir perkuliahan Bunda Saliha Batch 2. Kekuatannya di ideation, communication, and connectedness mendorong beliau untuk aktif di berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar komunitas ibu profesional. Yang terbaru, beliau mengikuti pelatihan Racing Little Readers Read Aloud dan gerakan transisi PAUD SD di tahun 2024. Nah, berikut itu adalah profil narasumber pertama kita, Mbak Asani Takwim. Yang selanjutnya aku memperkenalkan nih, Teteh Naira, anak salehah kita yang menjadi narasumber kedua pada sesi webinar pagi hari ini. Berikut adalah CV-nya Teteh Naira. Nah, Teteh Naira ini punya nama lengkap Naira Kotronada Hulwa. Saat ini berusia hampir 7 tahun ya Teh. Dan bercita-cita ingin menjadi ustazah dan desainer. Wah, Masya Allah nih kita aminkan nih doanya Teteh Naira ya. Teteh Naira percaya bahwa fokus dan terus membaca akan membuatnya semakin disayang Allah dan orang tua. Nah, teman-teman yang penasaran dengan keaktifan Teteh Naira nih di dalam dunia literasi bersama Sang Bunda, aku mau kasih lihat satu video istimewa nih, persembahan dari Teteh Naira yang berjudul Naira dan Lala. Yuk kita simak sama-sama nih teman-teman. Hasil karya Teteh Naira, wah keren banget. Ini akan jadi inspirasi nih buat teman-teman soleh-soleha di rumah semuanya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Naira. Hari ini Naira ingin menceritakan judul Naira dan Lala. Suatu hari Naira sedang berjalan-jalan di taman. Lalu Naira mendengar suara kucing. Kemudian Naira membawa kucing ke rumah lalu memberi makan dan mengasih namanya Lala. Lalu Naira dan Lala pergi ke taman. Kemudian keesokan harinya Naira dan Lala mendengar ada suara teman-teman. Kata teman-teman, kucing Naira lucu. Lalu Naira dan Lala pergi ke rumah. Lalu besoknya lagi Naira dan Lala mencari ibunya Lala. Lalu Naira bertemu teman namanya Lili. Lalu
pergi mencari ibunya Lala. Lalu Naira bertemu teman Naira. Lalu Naira kata, Lili, apa kau melihat ibunya Lala? Lalu keesokan harinya Naira dan Lala pergi mencari ibunya. Lalu Naira ketemu dengan ibunya. Dadah teman-teman. Terima kasih sudah mendengar cerita Naira. Bye-bye. Wah, tepuk tangan dulu Teteh Naira dengan karyanya keren sekali nih sudah bisa membuat cerita bergambar ya, mulai dari menggambarnya sendiri lalu membangun imajinasi dan menceritakannya. Wah, ini keren banget Teteh. Ini anak-anak soleh-solehan di rumah juga harus coba nih ya. Nah, oke, sebelum kita masuk materi, aku mau reminder dulu nih teman-teman topik bahasan yang hari ini akan disampaikan oleh Mbak Ahsani dan Teh Naira. Ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami fitrah bahasa anak. Yang kedua adalah mengenal karakteristik anak usia 4 sampai 8 tahun. Lalu tips masuk ke dunia anak melalui membaca nyaring. Dan yang terakhir adalah akan ada praktek bersama nih untuk membaca nyaring. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.15, sekarang waktunya kita menyimak materi yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Ahsani Takmim. Dan kita akan mulai sesi dengan sama-sama mengucap bismillah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak Sani. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Masya Allah, mudah-mudahan tadi video tadi bisa menambah inspirasi untuk anak-anak semua di sini. Harapannya tadi ada anak-anak juga ya semuanya, tapi mudah-mudahan nanti ada yang menyusul juga yang hadir di pagi hari ini, insya Allah. Nah, pertama-tama kita apa ya namanya, eh, apa ya, lebih ke niatkan dulu bahwa kita semua di sini ingin belajar dan sama-sama kita eh, memohon kepada Allah bahwa hari ini kita sama-sama belajar dan diberikan pemahaman. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama sharing, dan ini merupakan pengalaman-pengalaman yang insya Allah dibutuhkan untuk semuanya. Sebelumnya, eh, sebelumnya kita udah, insya Allah udah punya bekal ya sebenarnya dari yang pertama ada Mbak Afriza tentang Ibu sebagai penggiat literasi, kemudian yang kedua ada Mbak Nikmah tentang self trustnya, kemudian self love-nya dan self care-nya juga, kemudian ada Mbak Hastia yaitu kemarin baru ya hari Jumat tentang literasi bermain. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu udah cukup banyak gitu insya Allah ya Teh. Tinggal kita pengalamannya, tinggal kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Boleh bantu ini ya, share screen ya Mbak Dika. Nah, baik. Pagi ini insya Allah kita akan mulai materi masuk ke dunia anak lewat membaca nyaring. Nah, eh, insya Allah ketika bekal kita sudah masuk dan kita memahami bahwa apa ya masuk ke dunia anak lewat membaca nyaring. Tentunya membaca nyaring ini sudah sangat eh, sering kita dengar ya, atau disebut read aloud itu kita sering dengar, kita sering paham. Mudah-mudahan juga banyak teman-teman di sini yang eh, selalu gitu ya membacakan buku untuk anak-anak, membacakan nyaring untuk anak-anak pasti sudah luar biasa. Next. Nah, baik. Saya akan flashback dulu. Kita pasti pernah menjadi seorang anak, kita pernah menjadi seorang ibu, dan menjadi seorang istri, kita sebagai seorang istri, dan kita sebagai seorang ibu. Nah, coba kita flashback sebentar. Coba bayangkan, masih ingatkah kita momen atau kenangan membaca bersama orang tua? Boleh ditulis di kolom chat ya. Ada nggak pernah atau ada mungkin pernah ya pasti kenangan indah atau momen kita ketika kita membaca dulu bersama orang tua kita. Boleh ya? Siapa nih? Boleh di kolom chat, mangga. Silahkan.
apakah kita punya memori atau pernah punya kenangan yang indah ketika kita membaca bersama ibu kita? Nah, Nah, kalau belum, nggak apa-apa. aku Saya cerita dulu ya, Mbak. Jadi, eh waktu dulu pertama kali saya ingat membaca itu adalah ketika ibu saya itu selalu eh, berlangganan atau apa majalah ya dulu. Jadi dulu bukan seperti buku-buku sekarang yang sudah bagus ya, Masya Allah luar biasa. Tapi waktu dulu majalah gitu, majalah. Terus kemudian ada cerita tentang anak seperti itu. Nah itu sangat eh, apa sangat inspirasi sekali dan sangat apa berkesan ya berkesan banget untuk saya pribadi gitu tentang momen bersama orang tua membaca dan ketika orang tua saya itu hmm, apa bahasa pertama kali yang didengar itu nyanyiannya celotehnya bahkan eh, hurufnya kata yang bunyinya itu bersama ibu pastinya insya Allah. Nah, ada yang pernah boleh raise hand atau Mbak Dewi nih, kalau nggak Mbak Dewi, pernah nggak Mbak cerita? Itu sih Nah, mengganti. kalau aku tuh pengalaman terkait literasi zaman masih kecil tuh lebih seringnya sama bapakku. Oh gitu, iya. Karena bapakku tuh hobinya baca, jadi kita banyak momen apa namanya ngobrol atau bahkan milih-milih buku bareng di Gramedia deh. Dan karena itu kayaknya deh, jadi apa ya, jadi motivasi aku dan kebersamaan sama bapakku di masa kecil itu yang membuat aku sekarang tuh jadi seneng banget sama buku gitu. Mulai dari apa namanya milih bukunya atau baca bukunya atau ngelihat apa namanya baca sinopsis buku itu salah satu hal yang paling aku suka akhirnya sampai sekarang. Baik, iya. Iya betul Mbak. Jadi pasti ya, setiap orang mungkin orang tuanya atau peran bapaknya atau peran ibunya itu pasti sangat berpengaruh dan berkesan banget sampai saat ini, insya Allah ya. Nah, sekarang adalah pilihan kita. Apakah kita akan memberikan kenangan yang indah bersama anak-anak kita atau sebaliknya gitu. Next, Mbak. Nah, karena ini untuk karakteristik anak 4 sampai 8 tahun, di mana masa yang sangat penting dan anak itu rasa ingin tahunya lebih besar. Jadi, yang pertama adalah satu, belajar dari hal yang paling dekat dengan hidupnya. Jadi, anak ini eh apa lingkungan sekitarnya itu sangat berpengaruh dan di situ dia senang belajar gitu. Seperti membacakan buku, kemudian kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Hastia ya tentang piramida of learning itu bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita menstimulus sensori-sensori yang ada pada anak. Nah, baru terakhirnya apa segitiga yang paling ujung atau puncaknya itu adalah tentang eh, kognitif atau misalnya membaca dan menulis gitu. Jadi eh, siapa sih gitu anak yang tidak apa ingin bermain gitu ya karena jadi yang kedua adalah bermain adalah dunianya jadi anak itu pasti ingin bermain dan kemarin juga dijelaskan oleh Mbak Hastia bahwa nggak cuma anak-anak yang suka bermain gitu ya Mbak. Kita pun sebagai orang tua itu pasti ingin bermain gitu. Nah, kemudian masa membangun kemampuan dasar untuk bekal membangun kemampuan yang lebih kompleks. Nah, jadi biasanya anak 4 sampai 8 tahun ini sedang membangun fondasinya kemampuan dasar untuk kemampuan yang lebih kompleks gitu. Literasi anak usia dini, yang pertama itu tentang kesadaran fonemik atau bunyi, biasanya kemampuan berinteraksi, kemudian mengetahui bunyi-bunyi, oh ini A, ba gitu ya, be atau segala macam. Pengetahuan huruf, yaitu kemampuan mengidentifikasi nama, nama abjad, dan penambahan kosakata pastinya. Juga kesadaran bahwa, oh ini buku gitu, ada materi yang dicetak dan sebagainya. Termotivasi dengan buku dan kemampuan lisan melalui kegiatan bercerita seperti tadi ya. Itu sangat menyenangkan bagi anak, insya Allah. Nah, aktivitas literasi itu kan
luas ya cakupannya, tidak hanya membaca dan menulis. Aktivitasnya itu bisa tadi ya bertepuk, misalnya tepuk huruf A, misalnya tepuk huruf B dan sebagainya. Kemudian membaca puisi, bernyanyi, mencari huruf dan kata, kemudian membuat huruf, misalnya membuat huruf menggunakan tubuh. Ini apa? Misalnya huruf U seperti itu. Membuat buku resep, biasanya mereka suka kalau ada yang suka masak-masak nih. Nah, membuat buku resep, membuat huruf dari material, misalnya kreativitasnya, bermain peran jual beli, kemudian membuat poster, membuat buku cerita bergambar, dan banyak hal lainnya yang bisa dikerjakan oleh anak usia 4 sampai 8 tahun. Next. Boleh next ya, Mbak. Baik, rutin membacakan buku sejak bayi. Nah, ini dari Dr. Mesti Aryo Tejo, SPAMPH. Paparan kata pada anak 0 sampai 5 tahun, rutin dibacakan buku itu bisa sampai 1,4 juta kata. Masya Allah ya. Tidak dibacakan buku itu 4.000 kata. Berarti yang paling penting itu adalah ketika 0 sampai 5 tahun rutin dibacakan buku. Kemudian rutin dibacakan buku sejak bayi terbukti tak hanya mencerdaskan anak, tapi rentang fokus lebih panjang dan kesehatan mental lebih baik. Ya, jadi mulai dari persiapan kita kehamilan, kemudian dibacakan buku sejak bayi, dan sudah dikenalkan kepada buku. Pengalaman saya sebagai orang tua ketika mendidik Teteh Naira, karena kan fokus masih anak pertama ya, itu sehingga dari bayi pun sudah dibacakan buku. Misalkan buku, hmm, judulnya saya ingat Cilukba, itu seperti itu. Terus, apa namanya, bukunya masih hitam putih, kemudian berwarna, dan lain-lain. Sekarang Masya Allah ya, banyak buku yang bagus dan rekomendasi untuk bayi. Next, Mbak. Nah, masuk ke fitrah. Insya Allah, kemarin bahasnya sudah menjelaskan tentang fitrah ya. Ini sebelumnya saya lanjut-lanjut gitu, karena mungkin bahasannya sudah cukup untuk dari bahas dia ketika fitrah bermain. Nah, ini masuk ke fitrah estetika atau bahasa. Jadi, ada beberapa fitrah yang Allah sudah install, Allah sudah anugerahkan kepada kita. Itu salah satunya, atau anak kita, fitrah estetika atau bahasa. Nah, eh, sebenarnya fitrah itu sudah diinstal, tadi sudah ada pada diri kita, anugerah yang Allah berikan, tinggal kita sebagai orang tua itu memberikan stimulus atau rangsangan kepada anak. Nah, tahapan mendidik fitrah estetika bahasa usia 0 sampai 2 tahun yang pertama itu ekspresi wajah. Biasanya melihat wajah ibunya, senyum seperti itu. Ada kedamaian, ada rasa nyaman. Kemudian ada tutur bahasa ibu yang indah. Walaupun cuman ciluk, ba gitu seperti itu, ba itu sudah menunjukkan oh eh, apa suatu kenikmatan ya. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian bahasa ibu. Jadi bahasa ibu adalah bahasa di mana ayah dan ibu sangat fasih dan baik untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan baik verbal maupun non-verbal melalui suatu bahasa. Jadi bahasa ibu itu dianggap sebagai dasar berpikir yang sangat penting dan memberikan makna untuk lisan ketika anak berbicara. Next. Nah, fitrah estetika usia ini, usia dini ya, usia 3 sampai 6 tahun. Yang pertama, imajinasikan positif dan indah semua hal tentang Allah yang indah, tentang orang tua. Bacakan buku atau kisah yang bersastra cukup baik, sertakan fitrah keindahan dan menumbuhkan fitrah keimanan. Jadi di sini saat usia anak 3 sampai 6 tahun itu diperbanyak untuk membacakan buku tentang keindahan, misalkan cerita tentang keindahan surga, cerita keindahan akhlak Rasulullah SAW, kemudian cerita tentang sirah, cerita tentang istri-istri para nabi ya, insya Allah. Dan biasanya bisa dengan biasanya 3 sampai 6 tahun ini boleh menggunakan book display atau alat peraga yang bisa kita merasakan semua panca inderanya gitu, dari indera peraba, penciuman dan segala macam. Sebanyakin aktivitas sensori dan motorik pada usia ini dengan pengalaman indrawi dan muscle memory di alam.
Next. Next, Mbak, boleh. Nah, fitrah estetika atau bahasa di usia 7 sampai 10 tahun. Pada tahap ini, usia anak ini anak sangat argumentatif. Jadi, nah, fitrah belajarnya itu ada di fase 7 sampai 10 tahun. Jadi, mereka sudah semangat belajar, rasa ingin tahunya lebih tinggi dan berada pada puncaknya. Kemampuan berpikir meningkat, sosialitas menguat, dan sosok ayah dan ibu mulai menjadi figur. Jadi, biasanya oh, ibunya ternyata senang membaca, keteladanan. Oh, ayahnya ternyata senang membaca, seperti itu. Naikkan level fitrah keindahan pada keindahan bernalar atas objek belajar dan objek di alam. Jadi lebih senang sains biasanya, lebih mengenal keteraturan ciptaan Allah, keindahan Allah, alam di usia 7 sampai 10 tahun. Nah, sebentar Pak, balik lagi di fase 7 sampai 10 tahun. Nah, ketika biasanya di fase ini juga hero ya atau inner hero atau kepahlawanan itu lebih biasanya lebih mendalam gitu, lebih deep. Dan ternyata ketika kita mengajarkan tentang keindahan apa namanya itu sampai misalkan ada suatu buku yang saya baca, jika kita ingin anak pemberani, ajarkan sastra. Begitu pesan seorang nabi. Kenapa sastra bisa menjadi pemberani gitu, seseorang itu pemberani. Nah, ternyata cinta pada kedamaian, keindahan itu mempertahankan dan mau membela ketika diganggu, dirusak dan sebagainya. Jadi fase ini itu sangat kuat ya. Baik, next Mbak. Nah, ini dari quote dari Paul Jennings, penulis dari Australia, tidak ada gunanya mencoba menularkan virus. Tak ada gunanya mencoba menularkan virus membaca ke dalam diri anak-anak jika Anda sendiri tak pernah memilikinya. Jadi di sini bahwa keteladanan orang tua sangat penting. Bagaimana kalau misalnya kita ingin anak bisa membaca, gemar membaca, mencintai membaca, kalau kita orang tuanya itu tidak pernah membacakan buku pada anak, tidak pernah ada kesan yang penting yang mendalam bagi anak dalam hal membaca gitu. Ini adalah sebuah renungan untuk kita semua. Next, Mbak. Nah, kita masuk kepada read aloud. Jadi bahasan yang pertama itu tentang literasi, tentang fitrah bahasa, kemudian karakteristik anak 4 sampai 8 tahun. Nah, sekarang adalah read aloud atau membaca nyaring. Pasti sudah pada, insya Allah luar biasa ya, sudah pada tahu, ada yang paham, boleh ketika ada yang sudah pernah mendengar tentang read aloud atau sudah pernah mengikuti trainingnya juga. Masya Allah luar biasa. Hmm. Ada ya, insya Allah. Masih, Mbak, masih yang tadi. Oke, read aloud atau membaca nyaring adalah suatu metode yang dikenalkan oleh Jim Trelease dalam buku The Read Aloud Handbook. Ada yang sudah baca ya, pastinya. Kegiatan membaca dengan, jadi membaca nyaringan ini adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan, menggunakan intonasi, nada bicara, tempo, volume, jeda, tatap mata, dan memberikan ruang diskusi. Ini dari pelatihan Rising Readers Read Aloud. Nah, membaca nyaring ini adalah aktivitas sederhana, menyisihkan waktu untuk mindful kita bersama buah hati kita, sehingga dapat membiasakan mendengar, menambah kosakata yang baru, dan kelak akan dibutuhkan saat bicara. Itu sangat penting ya. Jadi, manfaat membaca nyaring ini, anak akan bisa membaca pertamanya, kemudian anak mau untuk membaca, kemudian anak gemar atau cinta membaca. Itu harapannya. Jadi di buku The Read Aloud Handbook Jim Release ini logikanya adalah seperti ini. Ketika kita pergi ke restoran, kita akan makan apa yang kita sukai. Nah, misalnya saya suka makanan apa ya, sushi misalnya seperti itu. Atau kita pernah mendengarkan lagu, kemudian kita sangat suka lagu tersebut. Jadi, setiap kali ketika kita membacakan buku itu, kita mengirimkan pesan kenikmatan ke dalam otak anak.
mengapa harus membaca yang menyenangkan? Kenapa kita harus berkesan? Yang pertama itu membaca itu sangat senang, sangat nyaman, karena eh, Jim Rilis ini dalam bukunya itu membaca itu ternyata seperti naik sepeda. Kemudian mengemudi mobil misalnya atau menjahit. Jadi semakin kita membaca itu semakin kita mau untuk membacanya dan akan gemar insya Allah untuk membacanya. Next. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk anak itu adalah read aloud ini. Nah, read aloud ini mengapa sangat efektif? Yang pertama, itu menciptakan pengalaman membaca yang menyenangkan. Belum. Eh, jadi, eh, usia berapa anak harus bisa membaca itu pasti jawabannya sedini mungkin. Kapan dan berapa lama anak untuk membaca itu sesering mungkin. Buku yang bagaimana itu buku yang mudah dan baik. Kemudian di mana tempat untuk membaca itu tempat dan posisi yang nyaman. Jadi kita sebagai orang tua yang menyediakan lingkungannya untuk aman dan nyaman gitu untuk membaca. Yang kedua, memberikan contoh dan role model kebiasaan membaca sejak dini. Yang ketiga, membangun koleksi kosakata yang lebih kaya dari teks dan percakapan sehari-hari. Yang keempat, membangun kemampuan literasi. Jadi, eh, reading roll itu atau setiap hari kunci rutin 15 sampai 30 menit. Itu sudah cukup. Tapi misalnya kita nggak bisa nih sampai 30 menit. Kita boleh kok 15 menit dulu coba, kemudian tambahkan 20 menit, kemudian 30 menit. Nah, anak prasekolah yang dibacakan buku sehari-hari, yang belum sekolah, itu akan memiliki 290.000 lebih banyak kata di usia 5 tahun gitu. Dan membangun kemampuan literasi ini bisa mengkategorikan, bisa menghubungkan, bisa memahami, berbincang, dan berdiskusi, insya Allah. Next, Mbak. Nah, cara membacakan nyaring. Ini saya ambil dari eh, Mbak Rosi Setiawan di bukunya Membacakan Nyaring. Jadi kalau read aloud itu harus punya dua buku minimal yang sudah dibaca. Yang pertama itu tadi yang read aloud handbook yang Jim rilis. Kemudian yang kedua Membacakan Nyaring Mbak Rosi Setiawan. Ini Bunda ya, Bunda Rosi Setiawan. Jadi yang pertama pilih buku cerita yang pembaca nikmati dan dapat dinikmati oleh anak. Jadi yang kita sukai dan anak juga sukai. Pilih alur yang menarik, dialognya, petualangannya, dan ketegangan ceritanya. Jadi ini buku-buku yang harus kita pilih gitu ya. Konten dan buku sesuai dengan latar belakang anak. Jadi misalnya anaknya uh, suka baca buku apa tentang hewan gitu, maka itu dibacakan. Cari buku yang mendukung memperluas kebutuhan dan minat anak. Baca buku dengan beberapa kali sehingga terbiasa dengan teks dan ilustrasi pada buku. Dan yang paling penting tak perlu menjadi pedongeng profesional. Baca sesuai gaya membaca. Keterampilan membaca dapat diperoleh dari intonasi suara, lambat, cepat, atau keras bunyinya. Bahkan semakin sering kita membaca nyaring, itu insya Allah hasilnya akan baik. Next. Nah, ini tahapan persiapan kita membaca nyaring. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan. Jadi yang pertama rencanakan tujuan membaca nyaring, prabaca buku yang akan dibacakan, siapkan pertanyaan untuk berinteraksi, siapkan alat peraga jika ada. Yang kedua itu tahap sebelum membaca nyaring, tunjukkan sampul bukunya, nanti kita akan praktek bersama, berikan gambaran singkat pada cerita, sebutkan judul, yang paling penting pengarang dan ilustrator. Jadi anak harus tahu nih, kenapa kita harus menyebutkan judul, pengarang, ilustrator, karena ternyata buku ini dibuat oleh manusia gitu. Next, Mbak. Nah, tahapan ketiga itu tahap saat membaca nyaring. Atur besar dan tempo suara, komentari kejadian yang menarik, ajukan pertanyaan, dan arahkan perhatian pada anak dan ekspresi karakternya. Yang keempat, tahap setelah membaca nyaring, dorong anak untuk bertanya, minta anak menceritakan kembali dengan bahasa anak. Next. Nah, tips kegiatan membaca nyaring bersama anak, ini start early, itu eh, apa ya, eh mulai saat ini juga gitu ya, sangat
rutin rutin tadi, pastikan mood anak itu senang ketika terus ketika misalkan memang mau dongeng sebelum tidur, itu biasakan untuk 1 jam sebelum tidur. Jadi jangan pas mau tidur ngantuk itu dibacakan. Itu sangat kurang efektif ya. Jadi ketika anak mau tidur di jam 9, oh jam 8 kita sudah membacakan nyaring. Kemudian start today. Jadi ketika anak yang dibacakan nyaring itu akan sangat menyukai kegiatan itu dan kemudian menganggap waktu-waktu itu adalah waktu yang spesial. Jadi pastikan tadi ya, mood anak senang, kemudian eh, rutinitas sebelum tidur dan usahakan read aloud-nya 15 sampai 20 menit per hari. Next. Nah, jadi literasi itu ada literasi digital juga, karena kita perlu mengenalkan literasi digital pada anak. Itu bisa digunakan sebagai sarana belajar. Ini ada Let's Read, ini bisa di-upload atau di-download di mana saja ya. iPusnas, kemudian Epic. Yang sering saya pakai itu Let's Read. Jadi boleh ya ketika anak sudah dikenalkan buku, kemudian dia ingin menambah bacaannya, itu bisa apa, menggunakan aplikasi yang di smartphone-nya, sehingga tapi harus apa, tepat aturan, kemudian sesuaikan dengan waktu screen time anak. Next. Nah, quote dari Jim Rilis ini, kita harus memastikan bahwa pengalaman awal anak dalam membaca itu tidak menyakitkan, sehingga mereka akan senantiasa gembira, mengingat pengalaman tersebut kini dan selamanya. Namun jika pengalaman-pengalaman awal itu sudah terus menyakitkan, kita hanya akan menciptakan pembaca di jam sekolah, alih-alih pembaca seumur hidup. Jadi, betul ya, ketika membaca itu sangat menyenangkan, itu akan memberikan eh, kesan yang baik. Next. Nah, ketika sebuah karya atau kemampuan anak ditunjukkan, biasanya ketika anak sudah mulai mengenal literasi, mencintai membaca, itu kadang suka, Bu, aku udah bisa ini, Bu, aku udah bisa ini. Nah, itu adalah sebuah karya anak, kemampuan anak ditunjukkan anak dengan menggambarkan ribuan bahasa dan menceritakan pengalamannya. Disitulah kita masuk sebagai orang tua agar bisa menyelami gagasan yang penuh warna dunia mereka. Next, Mbak. Nah, bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Ini di buku Quantum Teaching. Jadi, artinya bahwa buat anak terlebih dahulu senang, gembira, belajar dengan cara menyenangkan, baru orang tua menyampaikan maksud pesan kita yang akan diinginkan kita kepada anak kita. Mendidik sesuai zamannya, kemudian bermain dengan ciri khasnya. Jadi, membawa mereka ke dunia itu adalah kita perlu menyamakan frekuensi, cara berpikir, cara pandang anak yang beda dengan kita. Dan bukan malah sebaliknya ya, anak yang harus mengerti kita gitu, agar anak berkembang seusianya dan potensinya. Next. Sudah ya, yuk kita membaca nyaring. Sudah finish, Mbak Dewi. Wah, tadi kita sudah simak nih materi istimewa pagi ini ya. Bukan hanya sekedar menambah wawasan, tapi juga menaikkan tingkat percaya diri nih Mbak Sani. Karena ternyata nggak harus jadi pembaca profesional dulu ya. Kadang-kadang kan kita kalau bacain buat anak-anak di rumah tuh pede, tapi kalau pas lagi ikut pelatihan gini, terus tiba-tiba ditunjuk untuk coba yuk bacain, itu tuh suka kayak, aduh aku tuh baca udah sesuai intonasi belum Please sih? ya. Sudah menyenangkan belum sih gitu ya. Dan aku tadi benar-benar nge-quote salah satu kalimat yang Mbak Sani bilang, ternyata gemar membaca itu adalah proses dari menaikkan jam terbang, betul ya Mbak ya. Makin sering Betul. kayak orang mengendarai kendaraan tadi ya, makin tinggi Ya, jam terbangnya, makin gemar membaca. Termasuk mamah-mamah di rumah nih berarti ya, semakin menaikkan jam terbangnya, nanti gaya pada saat menyampaikan read aloud tuh pada akhirnya jadi punya ciri khas masing-masing gitu ya Mbak Sani. betul, ya. Wah, baik. Teman-teman, aku buka Q&A, tapi spesial untuk satu penanya nih. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan ke Mbak Sani? Ayo aku persilakan untuk satu orang. Silahkan boleh raise hand atau langsung open mic. Yuk, kira-kira apakah ada pertanyaan nih? Ada Mbak Fitri, Mbak Asia, Mbak Dia, Mbak Fatimah.
Ada Mbak Dinda, Mbak Devi, lalu ada Mbak Herlin juga. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, Mbak Binar Sofia, silahkan Mbak. Langsung di open mic saja Mbak Binar. Terima kasih Mbak Dewi. Saya izin off cam ya. Oke, silakan. Eh, Menarik ya Mbak tentang read aloud, kayak udah sering dengar, tapi kalau dalam prakteknya read aloud itu apakah bisa disampaikan di kelas? Karena saya sebagai guru PAUD ya Mbak, terus berapa kali saya selalu nih setiap hari sesi Jumat itu bercerita, tapi anak-anak tuh malah fokusnya ke si, misalkan kalau lagi bentuknya dongeng pakai boneka tangan, ke bonekanya aja, pada berujukan gitu. Atau kalau saya bawa bukunya, bukunya habis tuh di ini dilempar-lempar, inilah rebut-rebutan gitu. Nah, gimana cara mensiasati kalau read aloud itu dalam sesi kelas gitu, Mbak? Silahkan Makasih. langsung dijawab Mbak Sani. Ya, langsung dijawab aja ya karena takut lupa khawatir. Iya, Masya Allah Mbak, sebagai ibu juga sebagai guru ya di publik gitu, Insya Allah itu akan apa namanya membuat tantangan ya gitu. Jadi saya itu tidak pernah ketika misalnya ada sebuah masalah atau sebuah itu mengatakan itu masalah, tapi itu sebagai tantangan kita gitu. Bagaimana kita menghadapi banyaknya anak. Jadi kan kalau misalnya sama anak sendiri nih cuman berdua ya kita ya bisa intimate gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah itu kan ada anak yang lain gitu, ada anak yang berbagai macam karakter gitu, Masya Allah. Namun siasatinya itu kita buat aturan dulu gitu Mbak. Jadi ketika kita mau read aloud, kita harus buat aturan dulu. Misalnya Bu Guru ya, Ibu Guru mau cerita ya hari ini, namun yang pertama duduk yang manis, misalnya aturannya di apa? Dijelaskan gitu kepada anak. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita baca, kita apa namanya, ayo ya anak-anak kita baca. Mungkin eh, tergantung gitu jenis anak apa. Maaf ya Mbak Binar ini PAUD atau SD gitu seperti itu. Namun ketika anak SD atau itu kan sudah paham aturan ya. Ketika oh gurunya sudah mau membaca nih atau sudah mau bawa sesuatu, misalnya kita oh ustazah atau guru ibu guru mau apa namanya bawa yang spesial nih, mau tahu nggak? Misalnya gitu. Jadi mereka tuh fokus yang pertama, yang kedua, dan jangan harapkan bisa duduk manis gitu ketika banyak orang ya. Jadi mereka ada tipikal anak yang audio gitu. Jadi walaupun nggak merhatiin, tapi dia dengar kok gurunya berkata gitu, ustazahnya berkata. Jadi menurut saya itu yang pertama membuat aturan atau rules-nya jelas. Yang kedua apa namanya? Buat hal yang menarik gitu. Walaupun kita udah siap nih, udah prepare segala macam gitu. Namun insya Allah eh, ketika apa namanya itu rutin dibacakan itu jadi bisa misalnya hari Jumat ya setiap hari Jumat itu bisa eh, momen atau kenangan yang spesial gitu di hati anak. Gitu Mbak. Maka kalau ada yang lain boleh kita sharing aja ya jawaban dari yang lain. Silahkan. Oh, Si seru Anmut banget. Mbak. Oh iya, ternyata masih ini masih di mute ya. Wah, ini seru banget bacain di apa namanya di kelas ya Mbak ya. Tapi keseruannya anak-anak untuk ngerubungin bukunya atau ngerubungin bu gurunya itu udah jadi salah satu tanda bahwa si anak mau gitu ya nyemplung di kegiatan literasi. Oke, baik. Mbak Sani izin satu pertanyaan dulu ya Mbak ya. Karena waktu Boleh. menunjukkan nih jam 8:47 teman-teman kita beranjak ke sesi berikutnya ya. Kali ini ada yang istimewa lagi nih. Kalau tadi sudah materi kan. Nah, sekarang kita simak yuk. Apa namanya praktek read aloud nih. Mbak Sani punya performance live spesial untuk teman-teman nih pagi ini dengan judul Maukah Kau Berteman Denganku? Silakan Mbak Sani. Enggak kan ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, ini nggak kelihatan ya bondonya. Ya, saya udah persiapan ini Mbak Dewi bener-bener yang ingin melihatkan apa bondu, tapi ternyata tidak terlihat. Sepertinya harus tunduk seperti Oh ini. iya.
Iya, Oke. iya jadi. Oh, karena Nggak pakai apa-apa. virtual background ya, jadi nggak kelihatan. Jadi dia tidak terlihat, tidak apa-apa ya, insya Allah. Ini bukunya. Jadi bukunya itu mungkin ada yang sudah pernah baca. Oh ya. Lihat ini. Itu bunga matahari. Nah, maukah kamu mana ya? Oh, terlihat ya, Nak? Oh, ini atau mungkin virtual backgroundnya di off-kan dulu, Mbak. Di off-kan dulu ya, karena tidak terlihat. Iya. Heeh. Bentar. Heeh. Coba virtual backgroundnya dimatiin dulu. Sebentar. Oh, tadi kayaknya udah di awal ya, di pengaturan ya biasanya ya. Jadi dia tidak mau muncul, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, Mbak. Nah, ini saja, insya Allah. Yang penting terdengar ya suaranya ya. Oh, terdengar jelas dong. Ya, jelas ya, terdengar. Aduh, ini benar sayang. Oh, ini kali ya. Oh, harus ini kali mungkin. Nah, lihat ya. Kayak gitu. Oke. Kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Maukah kamu berteman denganku? Nah, judulnya. Ternyata. Oh, nah, kita ada apa ya ternyata di sini ya? Kita bisa lihat. Oke. Menunya kelihatan satu Kira-kira doang. bunga apa ya yang dimaksud ya? Oh, benar karena virtual background. Mbak, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Itu dan itu. Aturannya gimana ya? Aturan Zoom. Sekali tak kawinin. Belum nih, gimana dong? Oke, belum bisa nih, Mbak. Yaudah, ya lanjut aja next. Gimana ya? Oke, Belakang. oke. Oh, ini kali. Harusnya belakang. Oh, Belakang. ini apa namanya Mbak Sani virtual backgroundnya coba dimatiin dulu Mbak yang apa virtual background yang festival Ibu literasi ini dimatiin dulu jadi Mbak Sani nggak usah pakai virtual background. Oh, ini. Jadi lari ke ruang Nah, ini kali ya. Oke, ini ya bisa ya? Bisa. Bisa nggak ini? Oh, ya bisa. Maaf. kan? Nah, ini. Oke, nggak apa-apa. Bisa bisa Mbak. Nah, bisa ya? Ibu Nah, atasan. oh atasannya terlihat ya. Nah, nah. Nah, ulangi ya, kita ulangi lagi. Maukah kamu berteman denganku? Nah, jadi kita lihat bukunya. Ada apa ya? Ternyata ada gambar apa ya ini ya, Nak? Oke, kita lihat. Bunga. Nah, eh, kita mulai setelah melewati jalan berkelok dan bukit yang tinggi, tampaklah taman yang berwarna-warni. Di sanalah kakek Sur dan nenek Sri berada. Di tempat mereka menanam berbagai bunga. Lihatlah, mereka menanam bunga matahari, merawatnya dengan teliti setiap hari. Setelah beberapa minggu terlewati, bunga matahari itu mekar dan tumbuh tinggi. Cantiknya bunga matahari ini, puji Nenek Sri. Iya, batangnya juga tebal dan kuat. Pakai sur menimpali. Kelinci, lebah, dan belalang turut memuji si bunga matahari. Lebah berkata, mahkotamu begitu indah, kuning berseri. Belalang menyahut, aku bisa berbaring di daun lebarmu ini. Dan kelinci juga berseru, wow, kamu tinggi sekali. Bunga matahari tersenyum menawan, riang gembira mendengar semua pujian. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Bunga matahari, bolehkah kita berteman? Bunga matahari mencari-cari asal suara. Ternyata ada dandelion di bawah sana. Bunga matahari lalu berkata,
Kau begitu berbeda denganku. Tidak bisa. Bagian kata ya. Senyum Dandelion perlahan menghilang ketika kita tinggal bersebelahan tapi tak pernah berbincang. Bunga Matahari menjawab, kamu begitu kecil tak tampak olehku, batangku sakit kalau harus menunduk untuk berbicara denganmu. Kita bisa berteman kalau kamu sekuat dan setinggi aku. Namun, kapan aku bisa tumbuh setinggi dan sekuat dirimu? Berusahalah agar kamu tumbuh setinggi dan sekuat aku. Bunga Matahari lalu menengadah, memamerkan mahkotanya yang kuning mereka. Next, ada apa ceritanya? Dandelion pun berusaha tumbuh agar bisa setinggi bunga matahari. Ia menjulurkan kepala, menegakkan diri, namun hasilnya sama saja dari hari ke hari. Ia tetap tidak bertambah tinggi. Melihat usaha Dandelion, Bunga Matahari berkata, sepertinya kamu memang tidak bisa setinggi dan sekuat aku. Berhentilah berusaha. Ya. Dandelion sedih, Kak. Lalu ia berkata kepada diri sendiri, aku memang tidak bisa setinggi bunga matahari, tetapi pasti ada kelebihan lainnya yang aku miliki. Nah, suatu malam datang badai hebat. Hujan turun sangat lebat. Angin bertiup cepat. Langit dipenuhi kilat. Semua tanaman di taman berusaha sekuat tenaga agar mereka tidak tercabut dari tanah. Aduh, Dandelion tertiup angin badai. Dia terbang tinggi, semakin tinggi, sampai tidak terlihat lagi. Melihat itu, bunga matahari bergumam pelan. Sudah aku duga Dandelion pasti tidak akan bisa bertahan. Keesokan paginya, bunga matahari kehabisan tenaga. Dia menunduk, tak bisa berdiri tegak seperti biasanya. Lihatlah, Kek, matahari sedang bersinar cerah, tetapi bunga ini justru tampak begitu lemah. Apa perlu kita cabut saja? Ujar Nenek. Iya, Nek, karena badai, batangnya jadi tidak kuat lagi. Kalau dia semakin lemah, kita cabut saja nanti. Oh, sedihnya bunga matahari mendengar itu. Bunga matahari tidak menyangka kalau dirinya akan segera layu. Namun bunga matahari mencoba untuk tetap ceria. Dia menunggu hewan dan serangga lainnya. Mereka pasti akan datang untuk memujiku seperti biasa. Namun apa yang terjadi? Seiring berlalunya hari, bunga matahari masih tetap sendiri. Lebah hanya terbang melewatinya. Teman-temannya belalang melompat begitu saja. Kelinci pun tak menengok ke arah. Bunga matahari mulai menangis terseduh-seduh. Sekarang tak ada lagi yang mau menyapa dan memujiku. Tiba-tiba bunga matahari merasa ada yang menyentuh batangnya. Dia menoleh dan terkejut saat melihat Dandelion sudah tumbuh lagi di sampingnya. Dandelion, bagaimana bisa kamu tumbuh kembali? Tanya bunga matahari. Bunga matahari
Aku bisa tumbuh dengan mudah, jawab Dandelion ramah. Selama ada benihku di sini, aku bisa tumbuh lagi. Lihatlah, kita memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Meski tubuhku kecil, aku bisa melewati badai hingga hari cerah kembali. Ternyata kamu bunga yang kuat sekali, ucap bunga matahari. Kamu tidak mudah menyerah dan selalu bisa tumbuh lagi. Dandelion tersenyum. Kamu juga hebat, bunga matahari. Kamu berhasil melewati badai dan tetap berdiri sampai hari ini. Mendengar itu, bunga matahari tersipu. Terima kasih, Dandelion. Maukah kau berteman denganku? Tentu saja, sahut Dandelion gembira. Kita bisa bercakap-cakap dan bermain bersama. Sejak hari itu, Dandelion dan bunga matahari berteman. Mereka berbagi cerita dan bergembira di taman. Nah, hikmahnya senangnya punya banyak teman. Mereka memiliki keistimewaan masing-masing seperti dandelion yang pantang menyerah, lebah yang giat bekerja, kelinci yang bisa melompat jauh, dan belalang yang dapat bernyanyi merdu. Ternyata keunikan kami justru membuat dunia semakin berwarna, bahkan dapat saling melengkapi. Yuk saling hargai perbedaan karena kita istimewa. Jadi buku ini ditulis oleh penulisnya Rizky Ayu, WP, ilustratornya Ismedi Prasetya. Nah, oke, begitu Mbak Dewi. Wah, kita tepuk tangan dulu dong nih untuk penampilan Mbak Sani Takwim dan Teteh Naira. Seru banget ya teman-teman. Oh iya Mbak Sani, aku izin mau baca satu pertanyaan nih. Ada satu pertanyaan di kolom chat. Dan ini akan jadi pertanyaan terakhir juga di sesi webinar kita pagi ini. Izin bertanya Mbak, efektif nggak jika sebelum tidur didongenginnya sama YouTube? Jadi dengerin dongeng bareng, dikomenin bareng gitu. Soalnya kalau bundanya yang bacain buku yang agak tebal, biasanya malah nggak selesai. Malah bundanya udah ketiduran duluan. Nah, kira-kira gimana nih Mbak Sani kalau misalnya read aloud-nya dilakukan sama si YouTube? Nah, jadi Bunda dan Ananda mendengar bareng. Jadi kalau biasanya ada istilahnya nobar, nonton bareng. Kalau ini debar, dengar bareng. Gimana nih Mbak Sani? Oke, ini usianya berapa ya? Belum tahu anaknya ya. Kalau misalnya usia dewasa, mungkin sudah punya screen time masing-masing. Namun apa namanya, kita tadi ya pertama itu pilih buku, jadi tidak harus malam itu kita selesaikan cerita satu buku. Jadi bisa aja eh, memang maksudnya part-part nanti kita lanjut lagi ya. Itu tidak harus habis ketika kita sudah mengantuk misalnya. Tapi namun gini, jadi pilihlah yang memang pembaca dan yang dibacanya itu waktunya sangat efektif gitu. Jadi ketika memang mau tidur, berarti itu harus 1 jam sebelum tidur. Itu. Jadi agar pembacanya juga nggak ngantuk dan anaknya juga tidak ngantuk gitu. Nah, malah godaan itu semakin kita membaca maka semakin ngantuk ya biasanya ya Mbak ya. Jadi, oke, anakku usia 6, 9, sama 11 tahun. Ya, apalagi rame-rame, Mbak. Itu maksudnya itu bisa apa namanya? eh diatur gitu waktunya gitu efektifnya. Nanti dicoba atau sesering mungkin bahkan cuma 15 menit sudah selesai gitu. Jadi jangan sampai bukunya habis atau misalnya sampai ketiduran kita. Nah, kalau misalnya tentang YouTube tadi gitu, itu kan berarti bukan bahasa kita ya. Berarti apa namanya? Orang lain gitu, suara orang lain gitu, ada suara orang lain. Nah, untuk membaca read aloud ini, nanti jatuhnya itu lebih ke dongeng. Nanti ada jenis dongeng, juga jenis read aloud. Jadi biasanya read aloud itu ada buku, kemudian ditunjuk, itu harus ditunjuk, kemudian dibacakan. Seperti itu, Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Semoga sudah terjawab ya Mbak. Tadi atas nama Vivo ya, aku belum tahu nama aslinya siapa. Wah nih, waktu sudah menunjukkan acara nih Mbak Sani dan teman-teman. Kalau udah di ujung acara artinya waktunya buka kamera lagi nih Mbak Sani untuk foto bersama. Yuk teman-teman, dibuka kameranya kita mau foto bersama nih. Mbak Fitri, Mbak Asia, Mbak Fatima, Mbak Dinda, Mbak Devi.
Mbak Vivo nih, aku nggak tahu namanya kan, Mbak Vivo, Mbak Binar, Mbak Herlin, Mbak Barini, Mbak Dewi. Yuk, siapa lagi yang mau buka kamera nih? Kita mau sesi foto bersama dulu pagi hari ini. Masih ada lagi Kak yang mau membuka kamera untuk foto bersama? Aku hitung sampai 3 ya. Satu. Oh, Mbak Fatima nyambi masak. Oke, baik. Nggak apa-apa. Aku foto ya, teman-teman ya. Boleh lihat ke kameranya. Senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita kayaknya ganti gaya boleh ya, teman-teman. Kita ikutin ini yuk. Apa namanya, sesi kemarin nih ada salam literasi nih membentuk huruf L ya, Mbak Sani. Pakai tangan kanan apa tangan kiri nih Mbak Sani enaknya Mbak? Tangan kanan ya? Oke, pakai tangan kanan nih biar tulisan di backgroundnya nggak ketutupan. Yeay, ayo. Ada anak soleh-soleh yang nonton juga. Yuk kita foto ya. Salam literasi ya membentuk huruf L nih dengan tangan kanan. Kita foto, jangan lupa senyum dan lihat kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Nanti fotonya dikirimkan ke grup ini ya, peserta ya. Baiklah, teman-teman. Saya Dewi Fitriana selaku host yang bertugas pada webinar pagi ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri nih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di sesi webinar kita yang berikutnya. Insya Allah hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 dengan narasumber kita Anur dan Kakak Agnia dengan tema DIY buku anak dari barang bekas. Wah, ini seru banget nih. Jadi setelah kemarin kita dapat pengkayaan wawasan ya, hari ini kita mulai ada praktek read aloud dan Sabtu depan insya Allah akan bikin DIY bareng. Nah, buat teman-teman yang tadi belum kebagian praktek read aloud, nanti boleh loh bikin video lalu di-share di grup peserta untuk kita sama-sama latihan bareng dan meningkatkan rasa percaya diri nih teman-teman. Sebelum tampil di media sosial, bolehlah kita tampil di WA Ada grup peserta hadiahnya ya, dulu Mbak. ya. Ada hadiahnya ya. Baiklah, saya tutup sesi. Kenapa? Iya, Mbak Sani. Ada hadiahnya. Jadi yang kirim ada hadiahnya nanti. Mbak Dewi kayaknya ini ya, oke Mbak. Iya ya, Mbak Dewi atau siapa ya? Nge-freeze di aku Mbak Dewi. Halo Mbak. Oke, kita tutup saja ya webinar pagi hari ini. Terima kasih sudah eh, kerjasama dan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.